Ada dua kesalahan besar yang sering membuat pemahaman agama seseorang jadi menyimpang. Satu namanya takalluf, satu lagi namanya ta'assuf. Apa bedanya? Dan kenapa keduanya berbahaya? Ini bagian kedua pembahasan prinsip kedua usul Ishrin. Setelah kita tahu rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara memahami keduanya dengan benar? Untuk Al-Quran, caranya harus menggunakan kaidah bahasa Arab yang jelas maknanya, tanpa takalluf dan tanpa ta'assuf, karena Al-Quran memang diturunkan dalam bahasa Arab, sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf ayat 2 dan surat Asy-Syu'ara ayat 195. Sekarang, apa itu ta'assuf? Ta'assuf adalah melakukan sesuatu tanpa ilmu dan petunjuk, tanpa perenungan atau pemikiran yang matang, dan ini termasuk kategori kezaliman. Sedangkan takalluf adalah melakukan hal yang sebenarnya tidak dibutuhkan, sulit, dan memberatkan diri sendiri secara berlebihan. Pemahaman ini dikuatkan oleh Imam Asy-Syatsibi dalam kitab Al-Muwafaqat, dan juga dipraktikkan langsung oleh para sahabat, seperti Umar bin Khattab dan Anas bin Malik, yang menghindari sikap membebani diri mencari makna yang berlebihan di luar keperluan. Contohnya, ada kisah tentang kata Abba dalam surat Abasa ayat 31, di mana para sahabat tidak memaksakan diri mencari-cari makna mendalam yang sebenarnya tidak diperlukan. Sekarang, bagaimana dengan memahami sunnah? Caranya harus melalui rijalul hadits yang terpercaya, atau disebut thiqat, karena merekalah yang paling mengerti mana hadits syahih dan mana yang dhaif, serta memahami dalalah dan maknanya dengan tepat. Bukan diambil sesuka hati tanpa dalil yang jelas, atau tanpa sultan. Kenapa Hasan al-Banna cuma menyebut Al-Quran dan Sunnah, tidak menyebut ijma, qiyas, atau istihsan? Jawabannya, karena Al-Quran dan Sunnah disepakati oleh semua ulama tanpa perselisihan, sedangkan ijma dan qiyas masih diperselisihkan sebagian ulama, apalagi urf, istihsan, dan al-mursalah yang perselisihannya lebih besar lagi. Menyebut yang paling pokok ini tidak berarti mengingkari dalil-dalil lain, karena menurut Imam Asy-Syatsibi, semua dalil lain itu sebenarnya kembali dan berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah juga. Jadi, dua kesalahan ini, takalluf dan ta'assuf, sama-sama berbahaya meski arahnya berlawanan. Yang satu terlalu longgar tanpa ilmu, yang satu lagi terlalu memberatkan diri secara berlebihan. Islam mengajarkan jalan tengah, memahami dengan kaidah yang benar, tidak kurang dan tidak berlebihan. Di bagian terakhir, saya akan bahas manfaat pembatasan rujukan ini, plus contoh-contoh nyata sikap takalluf dan ta'assuf yang pernah terjadi dalam sejarah. Subscribe supaya tidak ketinggalan bagian penutupnya.